Halo guys, banyak yang bilang bahwa anjing adalah sahabat hewan terbaik manusia dan sebagian besar itu benar sekali. Mereka cerdas, peduli, dan menjaga sekali tuannya. Tapi mereka bukan satu-satunya hewan yang telah memenangkan hati pemiliknya. Pada kenyataannya, dunia ini penuh dengan persahabatan yang aneh, indah, dan gak biasa antara manusia dan hewan. Siap untuk bertemu pasangan yang gak mungkin ini? Mari kita mulai. Kiara dan Adolfo. Setelah larangan hewan sirkus eksotis diterapkan di Meksiko pada tahun 2014, seorang pria misterius yang dikenal sebagai Adolfo Karam memulai perjuangannya untuk menyelamatkan dan merehabilitasi kucing besar. Begitu berkomitmen untuk tujuan tersebut, Adolfo membuka suaka marga satwanya sendiri untuk menampung dan merawat hewan yang diselamatkannya. Salah satu hewan tersebut adalah Kiara, seekor singa betina yang diberi nama Kiara dan merupakan seekor singa kecil pada saat diselamatkan. Adolfo membesarkan Kiara seperti putrinya sendiri sebelum dia pergi ke fasilitas yang lebih besar untuk tumbuh dewasa. Hal itu membuat Adolfo sedih. Tahun-tahun akan berlalu dan tampaknya meskipun pasangan itu berpisah begitu lama, Kiara nggak akan pernah melupakan kebaikan yang ditunjukkan Adolfo padanya sebagai seorang anak. Saat dipertemukannya kembali, penjaga suaka khawatir dia mungkin memperlakukan ayah angkatnya seperti daging lain yang dilemparkan ke dalam kandang dan menerkamnya. Tetapi ketika Kiara melihat ayah manusianya, dia berlari dan mencium serta memeluk dengan penuh rasa rindu. Hal itu menunjukkan bahwa ikatan antara singa dan manusia itu kuat. Pet Cayman. Penduduk asli Jepang, Nobumitsu Murabayashi, membeli bayi Cayman yang lucu di pasar jalanan 34 tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang tak terpikirkan olehnya adalah Cayman itu akan tumbuh hingga hampir 7 kaki panjangnya dan lebih dari 100 pon beratnya. Pada ukuran sebesar itu, Nobumitsu sebenarnya harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk memelihara hewan peliharaan yang dia akui lebih dia sayangi daripada istrinya. Ketika sampai pada penamaan binatang raksasa, dia memilih pilihan yang jelas dan paling tidak imajinatif, Cayman. Nobumitsu suka menyikat gigi hewan peliharaannya yang aneh dan membawanya berjalan-jalan di sepanjang jalan kota Kure. Tentu saja dengan tali, raksasa lembut ini mungkin terlihat menakutkan, tetapi Cayman sebenarnya seperti anjing, hanya jauh lebih besar dan dengan gigi yang lebih banyak. Sambat Python. Tanyakan kepada ilmuwan manapun dan mereka bakal memberitahu kalian bahwa reptil nggak memiliki ukuran otak dan emosi untuk dikenali dan terikat dengan pemiliknya sebagai manusia. Katakan itu pada sambat Kamboja yang berusia 12 tahun. Selama 11 tahun terakhir, dia nggak membutuhkan anjing atau kucing untuk menemaninya. Sahabatnya adalah ular piton sepanjang 16 kaki bernama Kamroen. Ketika ibu sambat sedang hamil, dia bermimpi bahwa seekor ular akan melindungi anaknya yang belum lahir. Dia menemukan Kamroen melingkar di tumpukan kecil seukuran ibu jari di bawah tempat tidur putranya yang baru lahir. Dia mencoba melepaskannya di semak-semak di tepi sungai terdekat. Tetapi 2 minggu kemudian, ular itu kembali ke tempat yang sama. Dia menganggapnya sebagai tanda bahwa ular yang merayap adalah roh magis dan memutuskan untuk tinggal bersama. Sekarang Sambat tertidur di dalam gulungan ular piton setebal 12 inci. Brutus sang beruang. Ketika kalian memikirkan karnivora darat terbesar di bumi, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Kebrutalan, kebiadaban, dan kalian berlari untuk menyelamatkan hidup kalian. Yang tidak langsung muncul di benak adalah bear bromance. Casey Anderson menyelamatkan Brutus si beruang dari taman marga satwa yang penuh sesak ketika dia baru berusia 5 bulan. Moyo sang gajah. Seekor gajah nggak pernah lupa betapa dia mencintai manusia. Setelah menemukan Moyo, gajah Afrika yang ditinggalkan oleh kawanannya, setengah tenggelam dan dikelilingi oleh sekawanan hyena yang lapar, penjaga marga satwa Roxy dan Squirt membawanya kembali ke suaka What is Life dan menjadi ibu angkatnya yang baru. Moyo mencintai ibunya. Sekarang berusia 14 bulan, dia menjadi agak terlalu besar buat rumah.
Sama seperti anak anjing yang sedang tumbuh gigi yang mengunyah sepatu atau remote control TV. Gak ada yang aman dari belalai moyo yang ingin tahu. Tanaman rumah, cangkir kopi, serbet, dan bahkan makanan di dapur adalah permainan yang seru. Oke, jadi beruang kutub bukanlah lelucon. Mereka adalah pemburu soliter dan penguasa tundra beku dan es yang terapung di ujung utara. Kalian harus menjadi gila buat bisa lebih dekat dan pribadi dengannya. Mark Dumas adalah salah satu orang yang sangat gila. Dia menjalankan Beyond Just Beers di Kanada dan merupakan satu-satunya orang di dunia yang berciuman dengan beruang kutub dan selamat buat menceritakan kisahnya tersebut. Mark menemukan Agi ketika dia baru berusia 8 minggu, membesarkannya seperti anaknya sendiri. Tentu, dia memberinya beberapa camilan saat masih kecil. Sekarang keduanya nggak dapat dipisahkan. Dan nggak ada cinta yang lebih baik daripada berenang bersama di kolam renang atau membintangi film dan serial TV bersama. Ini memberi arti baru pada ungkapan pelukan beruang. Jessica the Hippo, kudanil yang terlihat kalem bertanggung jawab atas lebih banyak orang yang menghadapi malapetaka berair di Afrika daripada buaya setinggi 20 kaki yang juga menyebut sungai sebagai rumah. Tapi tidak semuanya buruk. Tanyakan saja pada Tony dan Shirley Gilbert yang sangat menyukai peliharaan mereka. Pasangan itu membawanya ke perawatan mereka setelah menemukannya dalam kesulitan di sebelah ibunya yang sekarat di perbatasan taman permainan Kruger. Mereka sebenarnya adalah penjaga taman, dan setelah merawatnya kembali hingga sehat dan melepaskannya kembali ke alam liar, mereka terkejut menemukan bahwa dia terus berusaha untuk kembali ke rumah. Jadi mereka menyerah, dan sekarang kudanil seberat setengah ton tidur di rumah keluarga dan menjadi selebriti lokal setelah membintangi lebih dari 90 film dan dokumenter. Hiroyuki Arakawa dan Yoriko. Beberapa ikatan antara manusia dan binatang melampaui ikatan hewan peliharaan keluarga belaka. Kita semua memiliki beberapa orang penting yang tampak cukup dipertanyakan di masa lalu, tetapi nggak ada yang melebihi penyelam Jepang berusia 79 tahun, Hiroyuki Arakawa, dan rekannya seumur hidup Yoriko the Giant Sheepshead Wars. Suatu sore di tahun 1992, ia menemukan ikan raksasa ini saat menyelam di kuil Shinto yang terendam di Teluk Tateyama. Yoriko terluka, sangat kekurangan gizi, dan hampir mati kelaparan akibat luka-lukanya. Hiroyuki kembali setiap hari dengan 5 kepiting untuk memastikan dia pulih. Dia masih kembali sesering yang dia bisa, dan selama hampir 30 tahun, Yoriko mengenali kekasih baharinya, bergegas menemuinya, dan menunjukkan dahinya yang bulat untuk dicium. Hubungan mereka jarang terjadi di dunia ikan. Maria sang angsa. Hallmark bisa membuat film tentang yang satu ini, Man and His Ghost. Pensiunan salesman Dominic Ehler sangat suka menghabiskan waktu luangnya yang sekarang berlimpah di kolam lokalnya di Echo Park. Di sanalah dia bertemu belahan jiwanya, seekor angsa tulus abu-abu yang dia beri nama Maria. Saat dia berjalan di sekitar danau suatu hari, Maria memutuskan untuk mengikutinya. Awalnya dia nggak yakin mengapa, karena dia memutuskan untuk nggak memberi makan fauna lokal. Dan hari demi hari Maria menunggu Dominic untuk berjalan-jalan pagi dan menemaninya seperti kekasih yang jatuh cinta. Ketika saatnya pulang, dia terbang di belakang Dominic saat dia mengendarai skuternya. Jadi sekarang dia harus menyelipkan Maria dan memastikan dia tertidur sebelum meninggalkan taman setiap hari. Fagin the Crow. Kalian mungkin nggak tahu ini, tapi burung gagak sangat cerdas. Mereka adalah salah satu dari sedikit hewan non-primata dengan pengenalan wajah dan mampu membedakan dan mengingat wajah manusia. Pecinta satwa liar, Vicky Kenward, memperhatikan Fagin, bayi gagak yang jatuh dari sarangnya dan terluka. Dia nggak dapat mengembalikannya ke orang tuanya, jadi dia membawanya pulang untuk merawat luka-lukanya. Sepenuhnya berniat untuk melepaskan Fagin kembali ke alam liar. Begitu dia tumbuh dewasa, dia menjadi bagian dari keluarga dan jarang meninggalkan sisi Vicky. Dia bebas untuk datang dan pergi sesukanya, dan setelah seharian menjelajahi perdesaan di Inggris, kembali ke rumah. Fagin tidak menyadari bahwa dia adalah seekor burung gagak, dan kami nggak yakin apakah Vicky berjalan dengan anjing keluarga atau Fagin melakukannya. Mereka bakal menidurkan anak malang itu karena mereka nggak memiliki ruang untuk grizzly besar lainnya. Tapi kisah sedih telah berubah menjadi persahabatan seumur hidup
karena pasangan itu nggak dapat dipisahkan sejak saat itu. Itu dia guys, hewan-hewan peliharaan yang nggak biasa yang bisa bersahabat dengan manusia. Apakah kalian mau seperti mereka? Isi di kolom komentar ya guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya guys. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi, dan terima kasih guys.